bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Parelok, Kecamatan Teluk Sampit. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Parelok. Dan yang terhormat Bapak Ibu rekan guru sekalian peserta seminar, serta tak lupa pula pemateri seminar penerapan budaya positif di sekolah, Ibu Antum Masita SPD, yang tak lain beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur, yang pada pagi hari ini berkesempatan menyampaikan materinya tentang penerapan budaya positif di sekolah, tepatnya di SD Negeri 1 Parelok, Kecamatan Teluk Sampit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau hingga yaumul akhir. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini buka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga seminar penerapan budaya positif di sekolah, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara seminar penerapan budaya positif di sekolah dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 1 Parelok kepada Bapak Yulistiawan SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SDN 1 Parelok, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SDN 1 Parelok, dan yang saya banggakan juga pemateri juga salah satu guru di SDN 1 Parelok, yaitu Ibu Antum Masita SPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya lah, atas keberkahan dan keridhaan-Nya lah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau penularan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Antum Masita selaku calon guru penggerak di lingkungan SDN 1 Parelok. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in di akhir di zaman
kita patut berbahagia dan berbangga ya, karena SDN 1 Karebo salah satu sekolah penggerak juga kebetulan alhamdulillah berkesempatan mendapatkan porsi 2 calon guru penggerak, yaitu Bu Antum Masita dan Pak Iqbal SPD. Nah, beliau ini termasuk guru-guru yang dibekali oleh saat ini kementerian ya Bu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan insya Allah menularkan hal-hal baik dan ilmu-ilmu yang diserap ya, melalui Zoom ya, kalau bisa Zoom atau LMS ya, dan akan memberikan ilmu, men-sharingkan ilmunya dan menerapkan ilmunya di sekolah kita ini. Salah satunya adalah saat ini pagi ini kita akan menerima diseminasi atau penularan hal baik ya, kalau bisa kalian kurang memang Bu ya, kurang hal baik lah, tapi ini bukan penularan penyakit ya, penularan hal baik ya. Nah, baik, tidak berlama-lama, mungkin nanti selanjutnya akan kita dengarkan paparan dari Ibu Antum Masita untuk membawakan materinya. Baik, mungkin sekian dari saya. Salah kata murni dari saya pribadi, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang menerimanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuri Setiawan SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Memasuki acara yang ketiga, yaitu seminar penerapan budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Antum Masita SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin untuk menyampaikan tentang materi yang tentang penerapan budaya positif di sekolah hari ini. Izin Pak. Penerapan budaya positif di sekolah disusun oleh saya sendiri. Saya CGP Angkatan 7 SDN 1 Parepok, yaitu di SDN kita sendiri. Yang pertama adanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang menilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Itulah arti dari budaya positif. Kemudian adanya budaya positif, di situ ada seorang guru memiliki penerapan untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah tersebut. Bagaimana penerapannya? Di situ budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, di situ ada teori kontrol, nanti saya jelaskan. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Mewujudkannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan atau memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Seringkali kita sebagai seorang guru memberikan tindakan hukuman atau penghargaan terhadap siswa yang berprestasi saja atau siswa yang memperoleh nilai tinggi. Seharusnya itu nanti ada lagi penjelasan tentang ini, bahwa hukuman dan penghargaan itu sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang guru.
dan warga sekolah adalah salah satu bentuk profesionalis untuk mewujudkan karakter. Nah, di mana siswa itu memiliki karakter atau kodratnya masing-masing. Kurangnya wawasan dan wawancara mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Di situ budaya positif dianggap kurang penting dibandingkan dengan memberikan materi pembelajaran. Nah, seharusnya budaya positif ini sangat penting sekali di sekolah kita, di mana kita menanamkan atau menumbuhkan karakter pada anak sejak dini. Seharusnya mulai sejak awal kita menanamkan budaya positif ini, dan seharusnya pendidik di sekolah dasar harusnya cenderung menanamkan dasar-dasar karakter anak untuk bekal anak bisa belajar ataupun menyesuaikan diri pada jenjang pendidikan selanjutnya. Di situ berangkat dari fakta nilai betapa beratnya tanggung jawab kita semua sebagai seorang guru, lebih-lebih guru penggerak untuk mengawali dan mengadakan sesuatu perubahan melalui budaya positif di sekolah. Pengembangan budaya positif. Nah, dapat menumbuhkan motivasi inspiring dalam diri peserta didik untuk mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan budi pekerti luhur serta akhlak mulia. Upaya membangun budaya positif pada lingkungan sekolah yaitu kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Contoh, kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir pembelajaran. Ketika awal masuk, kita memerintahkan peserta didik kita harus datang lebih awal dan tidak boleh terlambat. Kemudian pembiasaan di dalam kelas, kita berdoa dulu dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Begitu juga dengan pada akhir pembelajaran. Posisi kontrol guru. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Kita harus sebelum kita awal pembelajaran, awal semester pertama masuk, kita sudah membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu disepakati oleh antara guru dan murid itu sendiri. Kemudian menerapkan budaya positif, budaya disiplin positif, dan gerakan literasi sekolah. Nah, di situ ada saya buat contoh budaya positif di sekolah, yaitu kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Budaya yang sering kita kenal yaitu sudah kita tanamkan dari awal, yaitu budaya 5S, yaitu ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sudah kita lakukan. Kemudian refleksi bersama peserta didik. Seringkali kita kadang tidak merefleksi pada kegiatan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Misalkan, apakah anak-anak ini sudah paham tentang pelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak ini cenderung kurang paham atau apa? Kita harus bisa merefleksi diri kita sendiri tentang bagaimana anak menyenang, supaya anak lebih menyenangi dan berminat dalam pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, hubungan antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya sekolah. Nah, karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengontrol anak didik kita sendiri untuk membangun budaya sekolah yang kita harapkan. Itu ada beberapa contohnya. Kemudian ada membuat keyakinan kelas. Kami kemarin dalam modul ini di CGP diajarkan berbagai banyak hal. Salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, ada pun ciri-ciri dari keyakinan kelas, yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, membuat yang nyata lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa
membuat pada keyakinan kelas. Yang ke-C yaitu keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kita membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah harus rinci dan konkret dan tidak dibuat terlalu banyak supaya peraturan itu berjalan lancar. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Harus bisa anak-anak kita buat sepakatan lebih awal tadi, dan anak-anak beserta guru harus bisa menyepakati keyakinan kelas tersebut supaya berjalan lancar. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curahan pendapat. Kemudian keyakinan kelas digiringnya kembali dari waktu ke waktu jika ada yang perlu diubah. Kita kesepakati lebih awal apabila ada di pertengahan jalan ada sesuatu yang ganjal atau yang boleh diubah, boleh kita ubah, tapi disepakati terlebih dahulu. Kemudian selain tadi ada menerapkan budaya disiplin positif. Nah, bagaimana cara menerapkan budaya disiplin positif tersebut? Masuk sekolah tepat waktu sudah menanamkan budaya positif di sekolah. Kemudian memakai seragam sesuai ketentuan. Misalkan harus lebih hari Senin menggunakan ketika upacara kita harus lebih awal masuk dan berbaris. Anak-anak sudah menggunakan pakaian lengkap. Walaupun memang pakaian hari Senin merah putih, tapi anak-anak kadang tertinggal dasi dan topi sebagainya lah atribut sekolah. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kadang IE anak, kemudian pekerjaan rumah anak itu kadang anak lalai. Dipertanyakan lagi kenapa menjadi hal seperti itu. Nanti ada cara menyikapi anak-anak tersebut. Belajar dengan tekun, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menghormati guru dan seluruh warga sekolah, membersihkan ruang kelas sesuai jadwal, tidak gaduh saat guru menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Kemudian bersikap sopan kepada guru, teman dan seluruh warga sekolah. Antri ketika membeli makanan dan minuman di kantin. Nah, seringkali budaya antri di Indonesia ini memang agak susah. Makanya kita harus menanamkan budaya antri kepada anak-anak sejak dini. Jangan kebiasaan di tempat kita ini sering menyerobot antrian. Itulah saya melihatnya dari berbagai kalangan anak-anak. Ya. Kemudian gerakan literasi. Nah, kita sudah mengenal literasi itu apa. Gerakan literasi sekolah atau GLS adalah kemampuan mengakses atau memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Nah, itu kita tanamkan sudah di kelas, apalagi kita sudah mengadakan membaca 15 menit sebelum masuk ke kelas. Kita sudah membuat pojok baca di kelasnya masing-masing walaupun masih dalam seadanya. Semoga nanti berkembang lebih bagus lagi atau lebih maju lagi, lebih cantik lah pojok baca supaya anak-anak bisa lebih senang ketika membaca atau literasi. Contoh gerakan literasi. Nah, di situ saya ada contohnya. Aktif dalam kegiatan membaca di perpustakaan sekolah, pembuatan mading kelas atau sekolah setiap minggu atau per bulan, membaca buku non pelajaran sebagai tambahan wawasan peserta didik. Kemudian menghafal kosakata baru dan menuliskannya dalam
tanpa kosakata atau menuliskannya ke dalam sebuah kalimat, ditulis kemudian dibaca, atau juga selain puisi bisa diterapkan dalam membuat cerita. Nah, kemudian berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ kami diajarkan ada 5 teori kontrol dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian kita harus menemukan rasa kebutuhan cinta, kasih sayang, love and belonging, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu harus dimiliki 5 teori kontrol dasar manusia. Adapun ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa atau setiap anak didik tadi, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama ini disiplin dipahami sehingga tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan di sekolah dan guru. Adapun seperti itu penerapan disiplin yang tepat menurut Diana Goshen dalam bukunya Story School Description, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama alasannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak sering menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman dari seorang guru. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuatu dengan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan 3 alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Kemudian barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan itu yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Kenapa sekarang kita sudah mulai kurikulum 2013 dan sampai lagi kita sudah mengenal kurikulum IKN, tidak boleh adanya namanya perankingan di raport. Kenapa kita menghindari itu? Supaya dengan hukuman atau imbalan memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih baik atau lebih kuat. Kali itu pula ada yang menyebabkan bangsa kita kesulitan dalam membentuk karakter masyarakatnya. Nah, contohnya kita menanamkan di situ sejak kecil budaya antri, peraturan lalu lintas, kebersihan. Contohnya saja di kelas kita, di sekolah kita, dengan adanya penanaman pada hari Jumat bersih setelah senam. Di situ kita mengajarkan pada anak-anak kita untuk membuang atau membersihkan halaman dengan sampah yang berserakan dibuang pada tempatnya. Yaitu yang belum bisa menjadi karakter siswa, kita menanamkannya sejak dini. Nah, ada kegiatan kita memang setiap hari Jumat itu lingkungan Jumat bersih setelah senam. Nah, di situ ada lagi berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau
situ ada motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Kami diajarkan juga di situ tentang pemikiran kehajar dewantara. Pada kemarin itu pada modul pertama ketika CDP, pada modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ saya beri sedikit pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, jika belum bisa mengontrol diri menurut Ki Hajar Dewantara, penerapan disiplin dilakukan orang lain tapi dalam situasi mereka, bukan keterpaksaan. Seringkali kita memaksa anak harus begini, begitu dan sebagainya. Padahal kan memang anak-anak itu ditumbuhkan dari dasar dalam dirinya sendiri, disiplin diri, kemauannya, tanamkan kemauan mengontrol diri pada anak-anak itu sendiri, bukan dari paksaan. Anak-anak itu sudah suka dipaksa sebenarnya. Memang harus ditanamkan apa kemauan dan kesenangan mereka. Kita sebagai guru ini cuma sebagai fasilitator, pendorong yang baik untuk menuntun anak menjadi lebih baik. Kemudian penerapan disiplin dilakukan orang lain dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan tadi. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Nah, kita menanamkan siswa sendiri yang menginginkan dirinya untuk menaati peraturan. Bukan ada dari rasa takut atau apa, tapi kita membuat siswa itu mematuhi peraturan dengan kesalahannya, bukan dengan hukuman. Kemudian ada keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita disebut motivasi internal. Tadi secara eksternal, sekarang secara internal. Bagaimana tersebut dapat diwujudkan dengan restitusi? Kami kemarin diajarkan dengan membentuk segitiga restitusi. Apa restitusi? Saya jelaskan di sini adalah restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuatu sesuai dengan keinginan atau ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Nanti setelah ini ada beberapa yang materi lagi selanjutnya supaya lebih memahami dari materi ini. Nah, di sini ada juga hal tersebut dari keyakinan tadi, keinginan yang dilaksanakan universal dalam bentuk internal tadi. Ada motivasi, hal yang tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru mendapatkan diri sesuai dengan posisi kontrol yang tepat. Di situ ada posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Kenapa seorang guru harus berposisi sebagai manajer? Karena dalam posisi ini sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menjudge, atau lebih baik kita menasehati daripada menghukum siswa. Tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bermasalah itu bisa karena memang setiap manusia pasti ada masalah atau membuat masalah. Bukan di siswa aja, ayo sekarang kan guru, kita sebagai guru aja pernah membuat kesalahan. Tidak dipungkiri bahwa setiap manusia itu pernah membuat salah. Tapi bagaimana kita sebagai guru mengatasi atau menstabilkan identitasnya? Nah, di situ kami pernah belajar membuat ini ketika manusia pasti pernah bersalah tadi. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang diinginkan atau dipenuhi siswa dalam berperilaku, yaitu validasi tindakan. Selanjutnya, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya siswa mereka menurut keyakinan kelas atau jawaban yang datang dari siswa sendiri.
Kemudian kalau ditanyakan bagaimana ketika masalah tadi teratasi, kita menanyakan solusi yang terbaik untuk siswa. Solusi apa sehingga mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan membuat keyakinan, menanyakan keyakinan itu sehingga siswa tidak lagi mengulang kesalahan yang sama dan mereka juga akan menaati peraturan yang telah disepakati atau yang telah dibuat bersama. Di situ ada jika siswa bersalah sebenarnya gampang saja menyuruh mereka meminta maaf kemudian menjalankan hukuman yang kita berikan, tetapi akan menuntut kemauan gurunya. Nah, di situ kita kalau menuntut siswa melakukan atau menyuruh atau yang kita inginkan itu sangat bagi saya itu ada kekeliruan lah. Hukuman yang kita berikan, sebenarnya kita mendengarkan dulu apa pendapat anak tadi, kenapa dia melakukan kesalahan, kita tanya mungkin ada penyebab dan masalahnya. Nah, dari situ kita mengetahui tentang kejadian yang sebenar-benarnya, sehingga siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, dengan seperti itu seolah masalah selesai, akan tetapi siswa dengan filosofi pendidikan Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat penyemaian benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan menjadi karakter. Karena ada kebudayaan, kita dapat membentuk karakter siswa. Karena siswa itu tadi mempunyai karakternya yang berbeda-beda sesuai kodratnya. Diharapkan dampaknya lama atau jangka panjang, pendidikan sejatinya menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan, yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya untuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh pun mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai mereka, pegang sendiri bukan aturan dari guru atau aturan dari sekolah. Dia sudah menanamkan sikap disiplin sehingga dia takut atau menanamkan dari dirinya sehingga mematuhi peraturan yang ada. Kemudian oleh karena itu, restitusi adalah sebuah upaya yang membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai nilai-nilai kebaikan universal. Dan sebuah upaya setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih berkarakter dalam penghargaan pada diri, mereka sendiri pun menjadi bertambah atau ilmu yang mereka dapatkan atau penghargaan pada dirinya sendiri itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih bertambah. Nah, saya pribadi kemarin ada tugas membuat demonstrasi konseptual, membuat skenario 2 kasus bersama siswa. Yang pertama di situ ada contoh skenario 2 kasus yang saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Pertama ada kasus Wimelsi, yang kedua ada kasus bersama siswa kita yaitu bernama Nabisa. Nah, kesimpulan kasus pertama tadi di sini ada siswa simulasi datang terlambat. Dan yang kedua, kasus kedua yaitu Nabisa siswa kelas 5 tidak melengkapi atau tidak memakai atribut lengkap pramuka ketika hari Sabtu. Nanti ada sedikit video saya tayangkan tentang segitiga restitusi yang saya buat. Ya, berakhir dari ini saya meminta izin waktu sebentar untuk menanyakan video dari anak didik kita yang kemarin membuat skenario bersama saya tentang terlambat ke sekolah dan juga si Nabisa tidak memakai atribut sekolah. Di sini
Kita lihat bersama video. Bukan, itu tentang demokrasi. Saya coba sebentar. Ada video ketika awal pembelajaran, anak-anak seperti biasa kita masuk membaca doa, menanyakan kabar, ketika saya menanyakan kabar dan sebagainya, di situ ada si Nelsi nanti masuk ke kelas terlambat. Nah, di situ ada si Nelsi. Bagaimana si Nelsi itu datang terlambat, dan saya cuma menanyakan kenapa dia datang terlambat pada pagi hari Jumat kemarin. Dan saya langsung mempersilahkan si Nelsi itu duduk tanpa menghukum atau mengejar dia di depan teman-temannya. Tidak untuk memalukan dia kenapa dia datang terlambat. Nah, di situ ada saya menanyakan tentang menstabilkan identitas. Bagaimana menanyakan kenapa dia datang terlambat, kemudian apa alasannya kenapa datang terlambat. Terus saya menanyakan bagaimana si Nelsi ini supaya lebih tepat waktu datang ke sekolah, menanyakan tindakan yang salah. Kemudian nanti di videonya sayangnya kita tidak itulah salah nih ada, jadi sekedar menanyakan video saja, menanyakan keyakinan bagaimana kenapa si Nelsi tadi kenapa datang terlambat. Kemudian alasan Nelsi tadi bahwa dia baru kesiangan karena terlalu malam main game. Nah, disitu juga saya menanyakan bagaimana sikap dia supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang dia buat, supaya kesalahan yang dia buat itu tidak terulang lagi. Setelah itu saya menanyakan validasi tindakan apa yang dilakukan Nelsi ketika dia melakukan kesalahan. Nah, tindakannya saya memberi saran kemarin bahwa Nelsi tidak boleh terlalu malam lagi main game. Kemudian dia bangun pagi supaya dia bangunnya lebih pagi. Bagaimana tidurnya jangan terlalu malam. Alat-alat sekolah disiapkan. Bangunlah lebih awal, sholat subuh, kemudian mandi, sarapan, dan jangan supaya tidak terlambat lagi. Selain itu ada juga kemarin selain simulasi saya membuat kasus skenario 2 yaitu tentang Nafisah. Nafisah ini masalah atau kasusnya dia datang lebih awal saja. Dia datang awal seperti biasa anak-anak lain. Cuman kesalahannya di sini si Nafisah tidak memakai atribut lengkap pramuka. Nah, di situ ada anak-anak kita budayakan salam sopan santun tadi, 5 STI budaya ketika masuk ke dalam sekolah, dan hanya saja di kelas. Nah, di situ saya menanyakan kenapa si Nafisah tidak memakai atribut lengkap pramuka seperti teman-temannya. Saya sebagai guru PIKEP pada hari itu hari Sabtu menanyakan. Ternyata di sini ada menstabilkan identitas. Kenapa keadaan Nafisah itu tidak memakai
atribut lengkap pramuka. Ternyata dia ingin terburu-buru, akhirnya ketinggalan. Tapi tidak bisa, alhamdulillah tidak datang terlambat, cuma ketinggalan atribut lengkap pakaian pramuka. Nah, saya menanyakan validasi tindakan yang salah. Kenapa dia tidak pakai atribut tadi? Ya sudah saya jelaskan bahwa di situ tidak bisa tadi ketinggalan ingin terburu-buru pergi ke sekolah karena bangunnya juga kesiangan, alat-alat lengkapnya tidak dipakai karena mau ingin cepat-cepat ke sekolah. Menanyakan keyakinan apakah Nafisah tersebut di situ mengulangi atau membuat apa supaya mematuhi peraturan yang dibuat tentang kedisiplinan di sekolah. Kemarin saya menanyakan alasan kepada Nafisah dan menanyakan keyakinan bahwa si Nafisah itu harus bangun lebih awal juga dan menyiapkan alat lengkapnya seperti buku dan alat tulis sebagainya lebih awal pada malam hari. Nah, seperti juga dengan atribut sekolah supaya disiapkan lebih awal dan jangan lagi ketinggalan. Kami membuat di situ kemarin membuat tindakan apa selanjutnya yang dilakukan Nafisah. Nafisah berjanji atau memberikan alasan atau mengikat janjinya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama pada kejadian ini dan tidak akan terulang lagi. Itu ada. Kemudian saya menanyakan juga bagaimana alasan siswa tentang budaya positif yang saya terapkan. Apakah siswa senang di situ dengan tidak diberikan hukuman atau diberikan cuma sebatas pertanyaan validasi tindakan tadi segitiga restitusi yang saya buat. Di situ ada si Mercy. Nah, si Mercy memberikan tanggapannya. Kata Mercy kemarin dia sangat senang bahwa ketika dia bersalah tidak lagi diberi hukuman dengan ibu dan tidak dipermalukan juga di depan teman-teman bahwa dia bersalah. Nah, dia lebih senang bahwa penerapan yang saya berikan itu dengan sebatas pertanyaan dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi, kesalahan yang sama. Besok harinya alhamdulillah masih tidak lagi datang terlambat dengan adanya segitiga restitusi yang saya buat. Dengan adanya tadi siswa tidak lagi datang terlambat, kemudian singkat pisah tadi tidak lagi atributnya sudah lengkap, dan begitu juga ini berlaku untuk siswa yang lainnya, bukannya saja orang yang dalam kasus ini aja, tapi semua siswa berlaku. Ketika siswa ada melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghukum penghukuman terhadap siswa. Kami diajarkan juga kemarin ketika Zoom meeting bersama fasilitator dan instruktur. Saya bercerita sedikit lah tentang pengalaman saya ikut CGP. Alhamdulillah kemarin saya lulus CGP. Pendidikan CGP Angkatan 7, calon guru penggerak Angkatan 7. Kita juga sudah sekolah penggerak mengenal IKN. Dan saya awal mula CGP itu sangat antusias sekali dan alhamdulillah lulus, didorong juga oleh kepala sekolah kita yaitu Pak Yuli. Nah, pada akhirnya di sini banyak pendidikan atau ilmu yang saya dapat. Pertama, kami dikenalkan dengan apa itu pendidikan sebenarnya, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa di situ anak tidak boleh kita paksa atau kita tuntut sesuai kehendak kita. Anak lebih senang kita cuma menjadi fasilitator yang baik kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kemudian
kami diajarkan juga dengan nilai-nilai guru penggerak, kemudian visi dan guru penggerak, dan terakhir dengan budaya positif di sekolah. Kami kemarin disuruh membuat tentang nilai-nilai karakter pada anak. Nah, nilai-nilai apa yang kita tanamkan kepada anak, kemudian supaya anak itu lebih senang dalam belajar. Jujur saja, ketika saya dulu sebelum mengenal guru penggerak, saya lebih memfokuskan anak itu harus bisa. Kenapa? Karena kalau tidak bisa, anak itu rasanya jadi beban buat saya. Harus berpusat pada buku, harus anak itu sesuai KKM atau nilai batas kita yang itu. Sebenarnya saya itu merasa salah banget sama anak-anak. Kenapa? Karena kita itu harus mendidik anak itu sesuai kodratnya. Anak itu kan dilahirkan dengan yang berbeda-beda. Kadang harus semua sama bintang, semua sesuai bintang kita, nilainya dan sebagainya. Akhirnya saya kemarin juga membuat video pembelajaran yang lebih menyenangkan anak. Bersama anak-anak kami bisa berpihak pada murid. Di situ diajarkan dengan nilai-nilai berkolaboratif, mandiri. Nilai-nilainya di situ Kak, saya bisa lebih baik lagi rasanya menjadi guru, di mana membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan anak-anak membuat anak-anak senang dalam pembelajaran. Dari situlah mereka lebih paham daripada kita maunya sekitarnya aja sebagai guru. Kita harus tahu bagaimana anak-anak ini menyenangi atau menyukai supaya masuk ke pelajaran yang kita ajarkan. Akhirnya saya membuat media pembelajaran dengan video pembelajaran. Kemarin ada IPA itu saya membuat tentang siklus air. Nah, tentang siklus air. Kemudian ada juga kemarin saya bersama siswa itu membuat media pembelajaran tentang satuan waktu di kelas 3. Itu membuat jam itu dibuat untuk anak-anak dan bersama anak-anak juga. Jadi pada satu siswa itu mempunyai jam dindingnya masing-masing untuk diperagakan. Ketika di depan kelas, anak-anak itu lebih nyaman rasanya ketika memegang sesuatu benda yang memang nyata. Nah, alat peraganya bukan lagi kita sebagai guru menggambarkan di depan dan sebagainya. Anak-anak sudah mencoba memegang atau sesuatu media pembelajaran yang dia buat sendiri. Kami bersama siswa di situ juga saya lihatkan fotonya kemarin lah. Sebentar. Kemarin saya juga membuat media pembelajaran bersama anak-anak. Di situ saya membuat media pembelajaran dari bahan karton, kardus dan sebagainya. Dengan alat seadanya kami membuat jam dinding. Jam dinding kami buat itu bersama seluruh siswa terlibat, siswa kelas 3, di mana jam dinding nanti kami tempel di depan atau di pojok belakang pojok baca itu. Nah, ketika jam ini dibuat seperti ini, anak-anak itu bisa memiliki media pembelajaran tersendiri atau media pembelajaran masing-masing. Ketika maju di depan, anak-anak lebih paham dan lebih nyaman ketika menggunakan jamnya. Akhirnya anak-anak menjadi lebih senang ketika pembelajaran yang saya buat. Selain itu juga saya kemarin juga membuat video pembelajaran tentang anak-anak. Saya
mendengarkan videonya walaupun tidak ada suaranya. Salam kita lagi. Nah, kemarin saya membuat video singkat tentang anak-anak lah. Media pembelajaran siklus air yang saya buat dari awal mereka masuk sampai pada akhir pembelajaran. Saya bercerita sedikit dari pengalaman saya tentang CDP. Nah, di situ saya seperti biasa pagi anak-anak itu baru dulu di depan pintu kelas. Jika masuk salinan dulu baru yang rapi. Nah, masuk baru yang rapi. Salinan. Seperti biasa menanyakan salam pembukaan. Assalamualaikum, kemudian menanyakan kabar kepada siswa dan melanjutkan doa pembuka pada awal pembelajaran. Nah, dengan menanamkan pertama tadi menanamkan budaya positif 5S. Nah, ini mandiri anak-anak. Mereka bergantian pada setiap harinya membaca doa awal pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Video sedikit lah tentang video pembelajaran yang saya buat ini, dan saya membuat video pembelajaran juga. Di sini saya membuat pembelajaran dengan menggunakan LCD video pembelajaran siklus air. Bertanya kabar seperti biasa kepada siswa dan menanyakan kehadiran siswa. Nah, di situ saya menjelaskan tentang video pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan SD supaya siswa lebih menyenangkan menggunakan video pembelajaran, video pembelajaran. Sebelum itu saya juga melakukan ice breaking kepada siswa. Supaya apa ice breaking ini? Supaya siswa tidak jenuh, tidak ngantuk dan tidak sebagainya lah ketika menerima pembelajaran yang saya berikan. Anak-anak itu ketika melakukan ice breaking, anak-anak itu lebih senang, lebih semangat. Kita mengadakan lagu-lagu, tepuk tangan ketika awal pembelajaran itu sebelum pembelajaran dimulai. Pada anak itu kita metodenya cuma ceramah, itu kan sekarang bukannya tidak dibolehkan, sedikit dibolehkan, cuma sedikit ceramah, lebih banyak penjelasan atau media video-video begini, video pembelajaran beginilah Bapak Ibu. Nah, disitu saya menjelaskan tentang siklus air, bagaimana proses terjadinya air. Melihat media gambarnya jadi kayak tadi. Nah, kemudian setelah melihat video pembelajaran tadi, pelajarannya menerapkan penerapan materi terhadap siswa. Supaya lebih menyenangkan lagi dan lebih paham tentang pelajaran, siswa saya ajak untuk bernyanyi kemarin tentang siklus air. Beberapa kelompok kemarin saya buat, siswa kelas 3 cuma ada 8 orang. Saya minta 4 orang, cowok dan cewek. Saya ajarkan dulu lagunya seperti apa. Siswa
bisa dan maju bersama. Dengan lagu ini siswa 4 orang. Kayaknya kalau kita nggak ada lah, atau tuh kalau pada kedengaran suaranya Bapak Ibu. Nah itu anak-anak menyanyi lagu siklus air. Kita sebagai guru itu harus banyak membuat video atau pembelajaran seperti ini supaya anak-anak itu tidak bosan. Kalau kita cuma ceramah, cuma di papan tulis, anak-anak sering ngantuk dan mulai bosan. Setelah itu saya juga merefleksi terhadap pembelajaran yang saya berikan dengan memberikan emot. Apakah pembelajaran saya tadi menyenangkan, bagaimana dan sebagainya. Anak-anak itu kita harus tahu mendapat anak tentang pembelajaran yang kita berikan. Kita sebagai guru harus bisa merefleksikan diri. Setelah ini, apakah anak-anak ini paham atau tidak yang kita berikan materinya? Apakah kurang, bagaimana kurangnya kita harus tahu sebagai guru. Kemarin saya membuat masyarakat dengan dituliskan di kertas dan ditempelkan. Nah, setelah anak-anak menulis di depan itu, saya minta anak-anak maju satu-satu untuk menempelkan pembelajarannya. Nah, saya menanyakan kepada Mercy tentang pembelajaran yang saya berikan, tanggapannya atau testimoni lah kita tentang penerapan pembelajaran yang saya berikan. Saya minta waktu sebentar lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, itu anak-anak pulang susun rapi. Kita membudayakan anak-anak ketika pulang itu berbaris rapi seperti awal pembelajaran. Kemudian setelah pulang baca doa dulu, jangan langsung menyerobos dan sebagainya. Setelah pulang anak-anak baca doa, sama halnya seperti masuk, awal baca doa, pulangnya juga baca doa. Kemudian setelah pulang, anaknya saya memang di kelas saya itu ketika pulang sekolah, anak-anaknya itu mengangkat bangku dan bangkunya masing-masing supaya siapa yang piket besok tinggal menyapu dan mengepel lantainya. Nah itu dilihat anak-anak mengangkat bangkunya. Dan sini Najwa baca doa di depan ketika pulang sekolah. Nah dilihat itu anak-anak antusias sekali ketika pulang sekolah, mengangkat bangkunya, merapikan tempat duduknya supaya besok rapi tinggal menyapu dan ngepel yang tiket kelas. Berbaris, kemudian persalinan dan sebagainya yang rapi, boleh pulang duluan. Itu saya awalnya pada akhir pembelajaran ketika pulang sekolah. Nah, itulah tentang budaya positif penerapan di sekolah kita. Kita harus bisa bagaimana perlahan-lahan menciptakan budaya positif di sekolah. Ketika anak-anak bermasalah tadi bagaimana solusinya, kita tidak boleh memberi hukuman atau memberikan sanksi berupa peringatan bagi mereka. Ketika kita memberi hukuman, misalkan menghukum dia saja keliling lapangan 100 kali dan sebagainya, ketika dia keluar nanti ingatan itu masih berjalan. Jika misalkan anak datang terlambat, kita hukum dengan membersihkan WC misalkan. Nah disitu anak-anak teringat sampai dia ke depan dalam jangka panjang. Sebaiknya kita di sini menindaklanjuti dengan cara tadi. Segitiga
restitusi yang saya buat tadi. Nah, begitulah penyampaian dari saya. Saya selaku pemateri hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata ataupun perbuatan yang saya sampaikan hari ini. Saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah kata ataupun perbuatan tentang yang saya paparkan materi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru lain serta Ibu Moderator. Pada hari ini saya tutup materi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Antum Masita SPD yang telah menyampaikan materinya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang disampaikan pemateri tadi bisa kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan pendidikan Indonesia lebih baik. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati. Sebelum kita tutup acara ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini. Mari kita tutup acara seminar penerapan budaya positif di sekolah ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.